Oke, balik lagi kepada saya Ismail Mazidi. Di sini saya akan menjelaskan materi tambahan ya, Pak. Karena kemarin ada yang request untuk penjelasan reverse engineering. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa reverse engineering itu adalah kategori CTF yang dimana peserta itu diberikan sebuah file atau sistem untuk dianalisa. Kemudian peserta itu mencari bagaimana cara membalikkan kode yang diberikan atau sistem yang sudah diberikan celah agar mendapatkan sebuah flag. Itu sama aja saya kayak apa namanya, kayak pawnut atau binary exploitation, tapi bedanya itu reverse engineering ini fokus kepada ini ya, apa, menganalisanya, tidak membalikkan codingannya. Nah kalau binary exploitation itu baru berfokus kepada pembalikan kode agar mendapatkan flag. Nah sedangkan reverse engineering ini lebih fokus kepada ininya, apa namanya, menganalisa kemudian agar mendapatkan flag. Jadi dia ini hanya sekedar dikasih sistem aplikasi yang sudah diatur sedemikian rupa agar terdapat celah, kemudian peserta itu mencari celah di mana agar mendapatkan flagnya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan dulu satu atau dari 3 soal. Oke, saya masuk dulu ke server CTFD-nya. Oke, di sini terdapat 3 soal yang sudah saya siapkan. Yang dimana udah jelas dari 3 soal ini ada sistem yang saya akan berikan. Kemudian sudah saya atur sedemikian rupa agar mendapatkan celah. Kemudian saya akan menjelaskan lalu mempraktekkan beberapa tools atau trik ya, di dalam penggunaan reverse engineering ini. Oke, kita mulai di keygen. Oke, di sini ada nama challenge-nya atau challenge name, namanya keygen. Kemudian kita diberi poin 100 ketika menyelesaikan challenge ini. Nah, kemudian di sini ada deskripsi, Pak. Deskripsinya itu oke gini. Selamat datang di Arcane Calculator. Tugas kita adalah menemukan lisensi yang benar untuk pengguna rumah sakit. Kemudian setelah kita mendapatkannya, program akan membuka flag ini. Nah, kemudian kita dikasih service sebuah netcat di mana kita akan bisa menjalankan program nantinya menggunakan netcat ini. Jadi netcat itu gimana ya jelasinnya? Jadi sudah ada file codingan di sisi server. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya di sisi user adalah dengan memberikan netcat ini, Pak. Jadi netcat ini adalah sistem yang dimana kita sebagai user bisa mengakses codingan yang ada di sisi server, kayak remote lah, tapi bedanya ini kayak bisa diakses publik. Oke, kemudian kita dikasih sebuah file bernama keygen.py. Oke, jadi di sini ada file Python, coba kita download ya. Kita buka. Oke, ada codingan. Sudah saya jelaskan sebelumnya atau jauh-jauh hari yang kemarin bahwa reverse engineering ini berfokus kepada pertama menganalisa, kedua mencari celah, ketiga melakukan reverse dari codingannya. Tapi nggak sekompleks yang ada di binary exploitation ya. Tapi di sini kita fokus ke reverse engineering. Oke, bisa kita simpulkan bahwa challenge ini atau tantangan ini kita tuh dikasih sebuah Arcane Calculator ya. Ini ada sistem bernama Arcane Calculator. Nah, kemudian di Arcane Calculator ini sepertinya kita sudah login ya, Bapak-bapak. Nama usernya itu kita rumah sakit. Nah, di sini tujuan kita adalah mencari flag dengan cara mendapatkan dulu lisensinya ini. Nah, besar kemungkinan flag ini adalah lisensi tersebut.
atau bisa jadi lisensi ini merupakan flagnya ya. Oke, kita coba analisa codingannya, codingan Python. Oke, di sini terdapat nanti aja analisa codingannya. Kita coba jalanin netcat-nya dulu. Oke, netcat. Kalau di CMD itu bisa saja ya, tapi lebih enaknya di Linux. Oke, kalau di Windows, bapak-bapak bisa download dulu nama toolsnya itu, nggak bisa, itu sepaket sama Nmap ya Pak. Jadi kalian bisa download di sini di website Nmap ini, download aja. Nanti di bagian instalasi di checklist semua yang dibutuhkan kayak misalnya netcat, Nmap, dan lain-lain lah. Oke, kita fokus ke ini tadi. Nah, oke, gimana cara jalan di Windows? Tadi kan kita udah dikasih service layanan untuk mengakses challenge ini ya Pak ya. Kita copy, kemudian buka CMD, paste di sini, kemudian kita sedikit perubahan. Bedanya ini komen untuk di Linux, sedangkan kalau di Windows beda lagi. Karena kita pakai Nmap, kita tinggal tambahin ncat. Nah, terus enter. Tetap. Oke, nah nampil nih ininya layanan yang diberikan. Istilahnya kayak ini sistem yang harus kita jalanin agar mendapatkan flag. Oke, kita pahami dulu. Di sini ada Arken Calculator ya. Nah kan, udah login sebagai rumah sakit. Kemudian di sini penjelasan singkat tentang Arken Calculator. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu ya, Pak. Di sini kita untuk melihat estimasi perjalanan atau tentang projectnya. Kemudian B ini sama saja, tapi bedanya dia di lock, masih di lock ya. Masih kunci, nggak bisa dipakai. Nah, kemudian ketiga ini ada menu lisensi key. Nah, gimana cara dapetin lisensi key-nya? Mungkin ini kita harus nge-reverse dulu codingannya nanti. Nah, kemudian ada menu D yaitu exit dari sistem Arken Calculator. Kita coba yang menu pertama dulu ya. A. Apa bacanya? What would you like to do? Rumah sakit. Apa yang ingin kamu lakukan rumah sakit? A. Oke, saya pilih A yaitu estimate astral projection mana burn. Nah, di sini Sol is detect as your near star. Sol is mendeteksi bahwa kamu dekat dari bintang. To which system do you want to travel? Oke, kita lihat di codingan tadi. Di sini kan kita nggak tahu tuh tujuan kita mau kemana. Coba kita lihat di bagian codingan. Nah, di codingan tersedia beberapa data ya Bapak ya, berbentuk array apa ini. Nah, dia itu dalam bentuk gini, ada variabel yang bernama star Dewi's trial. Nah, di dalam ini terdapat beberapa value yang mungkin harus kita tempatkan ke yang ini tadi, service yang ini tadi. Di bagian A ya, kita coba contohnya Rose. Serius ya. Serius, kita ketik serius. Nah, setelah dijalankan, kita enter, dia menampilkan serious will cost between 73 and ini ya, stone to project tuh. Nah, jadi di sini cuma penjelasan singkat, deskripsi, tidak deskriptif banget, tapi ini menjelaskan singkat. Nah, berarti yang pertama ini nggak berfungsi banget, nggak berguna. Oke, jadi itu ya yang A. Nah, coba kita fokus yang D, yang C. Biasanya itu para peserta CTF ini dia berfokus ke yang penting-penting aja, yang mungkin besar kemungkinan bisa mendapatkan flag. Nah, yang besar kemungkinan mendapatkan flag sesuai dari deskripsi challenge tadi, temukan lisensi. Nah, jadi kita fokus kepada lisensi ini. Coba kita analisa codingannya di bagian lisensi key. Di mana ya? Dia ada di ini ada di line 138. Jadi di sini ada definisi check key, variable key.
di sini pada definisi variabel check key, dia itu menganalisa hash dari SH256 ya. Jadi di sini pertama dia mendeskripsikan variabel username. Kemudian setelah melakukan definisi variabel username, kemudian dia melakukan hash. Nah, di sini juga ada hex digit ya. Di sini ada kode hexadesimal. Kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi di sini ada 8 hexadesimal yang harus kita hash ya Pak, menggunakan SH256. Nah, oke. Setelah kita mengetahui fungsi dari definisi variabel check key atau untuk menganalisa variabel lisensi key ini, kita sudah tahu ya gimana alurnya. Intinya dia itu pertama mendefinisikan variabel username, kemudian mendefinisikan variabel hash key ini untuk melakukan check key. Oke, kita akan melakukan reverse ya di sini ya. Kita out dulu dari sistem service tadi. Nah, sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mereverse codingan ini. Oke, yang pertama kita akan membuat reverse codingan menggunakan Python ya. Oke, kita buatkan sebuah file Python. Nah, ini enaknya kalau udah install Python itu kita tinggal buat codingannya dari terminal. Yang pertama kita definisi dulu ini ya, apa namanya ini, package atau library yang paling atas ini, yang dari codingan ini yang sudah diberikan. Tujuannya itu ya kita gunakan kembali, ya reverse kembali codingan yang sudah diberikan ini. Tapi bedanya nanti ini kan kompleks nih codingan yang diberikan. Tujuan dari peserta ini yaitu mereverse codingan seminimal mungkin agar mendapatkan flag. Oke, pertama kita import dulu, import hashlib. Aduh, salah typo bro. Import hashlib. Kemudian ada from copy aja lah, ribet. Oke. Nah, biasanya setiap kita mendefinisikan library atau package ke dalam file Python, dia itu bakal error Pak, karena biasanya ada yang belum keinstall. Kalau di sini bagian error, pasti di sini bagian errornya nih, karena di sini dia butuh modul bernama kriptografi. Nanti kalian cek aja lah kalau mau yang mencoba ya, dia pasti error di sini karena dia butuh modul bernama kriptografi. Oke, kemudian kita install modul yang ketiga, base64, import base64, kemudian import juga sistem. Nah, setelah mengimport package atau library itu atau modul-modul itu, selanjutnya kita akan ke inti dari codingan reverse-nya ya. Yang pertama, kita harus mendefinisikan variabel username. Nah, ini kan kita udah dapat tuh di codingan yang lama, yang diberikan dari sisi server CTFD. Kita taruh di codingan yang kita buat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, setelah definisi username, variabel username, kita itu mendefinisikan tadi yang kita dapat tadi, yaitu hashnya, variabel menghash digit-digit hexadesimalnya. Kita paste di sini. Nah, coba kita enter. Pasti error. Nah, kenapa error? Karena pada sistem ini dia bukan fokus ke sini, tapi yang bagian kedua, yang username ini. Nah, kita pakai yang variabel yang ini tadi, variabel ini, tapi bedanya kan ini username trial. Nah, kita pakai yang B, U besar, username B trial, B
U besar, X digit. Nah, oh ya, kenapa error? Nah, ini nih. Kenapa kita langsung ini ya? Salah tadi. Kenapa error? Karena di sini variabel b username belum terdefinisikan. Ya, bisa kita lihat. Tadi kita cuma mendefinisikan username trial. Nah, coba kita definisi dulu b username trial ya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ya. Menggunakan hashlab SHA256 b username trial x diges. Nah, kita udah dapat tuh hash dari username ini. Nah, selanjutnya itu ke bagian yang paling penting, yaitu kita melakukan hash dari berapa lagi tadi? 8 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, 8. Jadi kita akan melakukan hash dari 8 digit heksadesimal tadi. Gimana caranya? Oke, karena kita udah dapat lisensi. Oke, saya punya dua trik ya. Yang pertama, karena kita udah dapat lisensinya, kita coba kita copy. Ini cara pertama ya. Aduh, salah. Ini kan udah dapat nih. Kemungkinan ini ciphertext ya bapak-bapak. Kita coba ini kita identifikasi ini ciphertext model apa. Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk melakukan definisi untuk mengidentifikasi ini ciphertext model apa, kita pakai decode ya pak ya, decode.fr. Nah, kita pakai yang nih, yang cipher identifier, karena kan banyak menu nih website decode fr. Kita coba pakai, kita paste ciphertext yang tidak kita kenal tadi, kita copy, taruh ke sini, kita analyze. Nah, dia ini model ciphertext model apa sih? Oke, dari sini terlihat bahwa dia itu besar kemungkinan base 32 Crawford atau SHA256. Nah, dikarenakan sudah pasti kita pahami tadi, di sini dia fokus ke SHA256. Nah, karena dia sudah teridentifikasi bahwa ini ciphertext model SHA256, kita copy lagi ciphertext-nya, kita cari CyberSafe, yaitu alat encrypt decrypt yang paling OP yang pernah kita pakai ya. Nah, salah. Oke, di sini paling enak ya untuk decrypt. Loh, mana buatnya bro? Oh, sama ya. Kira beda tadi. Oke, kita paste ke sini si perteknya di bagian input. Nah, gimana cara enak mendeteksi? Oke, ada beberapa cara ya. Kalau di CyberSafe ini, kalau kita nggak tahu dia itu si pertek model apa, kita cari di sini. Nah, ada namanya magic. Jadi magic ini atau menu magic ini kita taruh, kalau kita taruh di reset, dia otomatis mendeteksi si pertek model apa. Nah, biasanya ketemu sih, tapi ini nggak ketemu ya. Kita hapus saja SHA256. Loh, nggak ada cuy. Kita cari yang lain aja bro. Ternyata nggak ada ya. Di code SHA256. Benar nggak? Kalau cara pertama ini gagal, berarti kita cara kedua, yaitu cara paling enak karena dia sudah terdefinisi tadi. Nah, dapat kan? Oke, cara ini gagal karena ini lisensi ya, bukan flag. Oke, cara yang kedua yaitu langkah terakhir, yaitu mendapatkan flag. Nah, cara mendapatkan flagnya itu karena kita udah dapet, kita pertama udah definisi variable username, udah definisi hashnya. Oh belum ya? Oh belum bro.
kita harus definisi dulu. Kita buat variabel bernama hash user. Nah, ini value-nya. Oke, kita udah buat variabel hash user. Nah, jadi dengan adanya variabel hash user, kita bisa menghash atau mendekripkan 8 hexadesimal hex code 8 hexacode tadi ya. Oke, langkah terakhir itu kita ngeprint flag. Kita buat variable flag dengan value variable hash user yang sudah kita buat tadi. Kita panggil array-nya, hexacode-nya. Ya hexadesimalnya yaitu 4. Kita copy. Kemudian kita increment ya, atau bukan increment sih, menambahkan value dengan cara tinggal tambah aja ini. Oke, apa aja angkanya, hexacode-nya 453, kemudian 6271, 1, apalagi bisa 1 nih, 8. Nah, 8. Oke, kita udah definisi itu variable flag. Langkah terakhir yaitu ngeprint flag-nya. Oke, tinggal kita print flag tab. Nah, ini nih flag-nya. Kok gini flagnya? Iya, kenapa? Karena flagnya itu, karena ini rumpang nih flagnya nih. Flagnya itu, ya lupa saya jelasin ya. Jadi di sini tadi sudah ada ini flagnya tapi rumpang. Oke, kita lihat codingan bahwa dia sudah mendefinisikan flagnya ya. Sudah ada flagnya, tapi dia rumpang. Kenapa rumpang? Karena kita diharuskan mencari flagnya di codingan Python keygen ini. Kita coba ini ya, mempersikat. Oke, nah ini. Jadi flagnya itu udah dapat di codingan keygen.py ini. Nah ini 1, 2, 3 part. Nah, yang jadi rumpang itu di bagian ke part 2. Coba kita lihat X-nya ada berapa. Sesuai nggak hexacode yang sudah kita definisikan tadi. Yang sudah kita dapat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar. Bisa kita simpulkan bahwa yang kita lakukan dari tadi, yaitu 8 hexacode ini, merupakan 8 rumpang, 8 angka karakter rumpang yang ada di part 2 ini. Berarti besar kemungkinan yang rumpang ini adalah flag yang kita cari tadi, yang ini. Kita coba ambil, taruh di sini. Aduh, taruh di situ. Down. Nah, ini flagnya. Coba kita taruh di sini, paste, submit. Coba kita submit. Apakah correct? Ya, correct. Berarti segitu aja ya. Mungkin penyelesaiannya. Mungkin agak sulit ya. Karena ini tipenya medium. Tapi kalau mau hard, kita coba lagi nanti kalau mau. Oke, cukup sekian untuk part pertama. Mungkin saya akan record di part selanjutnya untuk dua ini. Dua ini. Oke. Part 1 down, keygen down.